Halo guys, kembali lagi di putaran kedua Kembali lagi di segmen Politin Psych edisi rekap. Jadi kita hari ini ngapain ya? Bukannya mau rekap? Aku taunya rekap doang sih. Coba kakak jelasin deh. Kalau aku sih lebih pengennya ngobrol aja nggak sih? Iya, ngobrol. diskus santai gak sih? Boleh banget, tapi Benar. jangan lupa kenalin diri dong. Benar. Aku Kori. Aku Lail. Aku Vero. Hai. Masih inget gak sih sama kita bertiga? Iya. Kurang satu member sih. Yang ini. Sebenarnya ada lagi sih. Iya. Jangan lupa ya, kalau lupa sama kita, jangan lupa nonton video yang sebelumnya. Iya. Ini Bagus. keren banget loh. Jangan lupa like, share. And comment. And subscribe. Yeay. Gimana Kalau sih? selama 2022 ini tuh kita banyak ngelakuin ini ya. Salah satu setidaknya kita pernah ada satu konten lah ya di Iya. putaran kedua gitu. Betul. Mungkin ada beberapa yang enggak sama kita, ada yang enggak gitu. Nah, mungkin contoh dulu dari Kori waktu itu bawain apa, Kor? Aku waktu itu bawain 3 proyek besar menjelang pemilu tahun 2024. Iya. Mungkin channelnya bisa di Ide. di sini ya gitu. Terus kalau waktu itu aku pernah bawain juga Poli Insight tentang 3 perang yang masih berlangsung di tahun ini. Gitu. Penasaran? Lihat di linknya. Terus kalau Kak Vero waktu itu apa, Kak? Kalau aku tentang LGBT. Iya. Lengkapnya itu aja. Iya. Nah, setelah Poli Insight yang pernah kita lakuin, kita juga mau ngasih rekap, ya nggak sih? Iya. Betul. Rekap selama setahun apa aja fenomena yang pernah Terjadi di di Indonesia atau bahkan dunia, jangan sih, bisa juga dunia. Bisa jadi terkenal viral ke dunia. Mm-mm. Kayak gitu. Mungkin ada yang fenomenanya tuh mungkin kayak receh gitu ya, kayak biasa aja. Terus ada juga yang kayak prihatin, Iya. ada yang juga bikin sedih juga gitu. Bener. Apa sih gitu loh fenomenanya? Apa Check sih? this out. Yang pertama tuh apa sih, Kak, fenomena di awal-awal tahun? Kalau di awal sih sebenarnya akhir juga ya, maksudnya antara iya akhir sih, sama pertengahan awal sih gitu. ya. Heeh, nah itu tuh waktu itu sebenarnya nyokap gue jarang masak sih. Oh, jadi Jarang masak sih, tapi dampaknya Lumayan itu berasa. kerasa banget, gosip-gosipnya tuh nyampe banget gitu. Sampai banget Gue kuping ingat banget mama. waktu itu Oktober akhir 2021 tapi Iya. itu tuh sempat ada bilang naik tuh harganya 15.550 perak. iya. Oh. Nah, dari situ aja tuh kayak udah pada kalang kabut tuh. Padahal kan cuma beda berapa rupiah doang gitu. Benar. Pas tahun baru dong, kirain bakal turun atau gimana. Malah naik jadi 18.550. Iya. Kan jadi kayak, lah kok jadi begini gitu kan. Kadang-kadang juga kita liatin Tokped gitu kan. Tokped apa Shopee kan, kalian Shopee ya kalau aku sih Iya. Tokped. Itu bener-bener kayak pas dicari flash sale tuh biasanya kayak segera habis atau apa. Iya, Tiba-tiba jadi kayak hilang gitu. Tiba-tiba nggak ada stoknya. Padahal harganya udah cocok tapi nggak ada stok kayak gitu. Kalau gue sih kerasanya gitu ya. Kalau nggak, gue ingat banget tuh ada meme. Terus habis itu dia kayak ibu-ibu kan biasanya pakai daster, Iya. emas, terus tasnya branded gitu-gitu. Iya. Ini tuh ibu-ibu bawa kardus, terus habis itu minyak, tapi kagak dilakbanin. Oh, biar kelihatan minyaknya. Kok bukan emas tapi malah minyak goreng? Pamer minyak nggak sih? Pamer minyak. Tapi kakak ibunya ini juga nggak, maksudnya kena fenomena panik buying gitu nggak? Apa yang ngantri berpanjang-panjang gitu? Iya, ngiter swalayan, cari harga murah. Tapi yang kena itu bude. Oh, bude. Dari saudara-saudara kita, karena kan kalau di Jakarta sama yang di daerah itu kita dapat subsidi dari pemerintah itu lebih banyak ya. Iya. Terus akhirnya mereka tuh kayak minta ke kita karena tahu kan nyokap gue nggak suka buat masak atau segala macam. Akhirnya dia minta untuk ada minyak nggak di rumah gitu kan, kita kayak Minta bingung ya, minyak, maksudnya oke. ya kalau mau kita beliin, akhirnya ternyata di sana pun gue kira cuma di Jakarta, ternyata di daerah pun malah lebih parah. Jadi tahu-tahu toko tuh habis. Panik buying banget semuanya. Itu prihatin banget sih. Kalau kalian gimana? Kalau aku sih nggak terlalu berasa ya, karena emang umi aku pun masaknya juga jarang ya. Bukan masaknya jarang, maksudnya yang berminyak-minyak gitu loh. Itu Iya. agak jarang. Jadi sebenarnya nggak terlalu kena fenomena panik buying. Jadi ya setidaknya minyak tuh cukup aja lah. Misalnya bulan ini beli 1 plastik itu cukup gitu untuk sebulan. Jadi nggak sampai yang harus bingung.
kita nggak punya minyak tuh nggak sampai gitu sih. Tapi mungkin kalau yang kayak gitu mulai berasanya itu kalau kita beli makan. Iya parah. Makanan langsung tiba-tiba Langsung naik kayak gitu. Makanan misalnya biscok kayak tadi jam berapa. Yang digoreng-goreng. Goreng gitu jadi berasa. Gorengan sih terutama. itu. Jadi kalau yang di rumahnya tuh nggak berasa gitu. Tapi kalau yang di makanan yang udah jadinya tuh mulai berasa tuh kayak jadi naik. Benar. Kalau aku sih sangat berpengaruh banget ya karena ibu aku tiap hari itu masak. Jadi tiba-tiba harga naik tuh kayak mempengaruhi banget gitu. Udah gitu naiknya kan kayak hampir 2 kali lipatnya. Jadi aku kayak suka nyari-nyari minyak di flash sale di online shop kayak gitu. Apa? Habis lu kedapatan nggak? Kedapetan, tapi ongkirnya yang tiba-tiba mahal. Jadi kayak ya pintar-pintar kita deh cari-cari swalayan yang murah tapi nggak panik buying juga. Iya, gitu. Tapi porsi lu nggak dikurangin kan makan? Enggak. Ini kan kalau ini yang makanan nih. Nah, ini ada fenomena selanjutnya nih. Nah, ini Apa nih? Kayaknya ini lumayan juga sih, agak mengiris hati ya. kalau aku juga kocak. Lucu sih, nyesek lucu sih, Jadi tapi kalau yang selanjutnya ini tentang Holy Wings. Ya. Gitu. Jadi tuh awalnya gara-gara promo minuman alkohol yang diunggah di akun Instagram. Ini Ya agak ini sih. ini. Nggak berani gue baca. Ya. Pada Kamis 23 Juni 2022 yang menuai kecaman. Promo alkohol gratis setiap hari Kamis untuk mereka yang bernama Muhammad dan Maria. Wow. Dengan syarat menunjukkan kartu identitas. Setelah mendapat kecaman keesokan harinya, pihak Holy Wings itu bilang nih mengajukan permintaan maaf, ya biasalah kayak gitu. Klarifikasi. Walau sudah melakukan permintaan maaf, seseorang bernama Feria Wansyah melaporkan promosi ini sebagai penistaan agama pada Jumat 24 Juni 2022. Menurut gue meskipun kita berkerudung ya, kan kita Islam ya. Tapi di sini ke notice nih, maksudnya ada yang namanya Muhammad sama Maria. Kalau Maria kan ini ya. Mungkin identik. iya Jadi benar. maksudnya nggak cuma Islam doang. Itu awalnya sih gue jujur nggak terlalu ngikutin karena kayak alkohol gitu kan. Terus kayak mungkin nggak terlalu berdampak sama gue gitu. Tapi gue taunya yang Muhammad kalau di gue ya. Dia tuh kayak ya itu tadi sih jatuhnya miris. Sebenarnya dibilang apa ya, kalau sudut pandang gue tuh kalau dibilang nggak penting ini agama gue gitu ya. Tapi kalau mamanya ngikutin, maksudnya kayak ini sih yang ini mas apa mbak sih yang Feria Wansyah ini juga, gue jujur li gak terlalu tipikal orang yang gampang apa ya, maksudnya kayak berani untuk melaporkan sih gitu. Jadi kayak soalnya kayak gue gak tahu juga gitu loh, nggak tahu segala macam, terus promo segala macam kan. Gue kalau gue lihat IG jarang atau gimana gitu. Kalau kalian gimana tuh kalau tanggapannya? Kalau aku juga sebenarnya nggak terlalu ngikutin Holy Wings ini. Nggak apa-apa sebut ya. aku kan mungkin karena circle aku juga bukan yang ke klub gitu ya. Aku bahkan nggak tahu klub Holy Wings ini. Bener. Gue juga baru tahu. Ya mungkin kita agak kudet atau gimana gitu ya. Jadi aku waktu itu kayak buka di Twitter, terus kayak rame Holy Wings ini dan sebagainya, penistaan agama. Terus aku nggak ngeh gitu kan, apa nih maksudnya penistaannya dalam bentuk apa. Terus aku lihat ada gratis alkohol untuk yang namanya Muhammad. Kayak nggak jelas gitu loh, kayak aneh. Maksudnya bahkan kan kita aja nggak boleh minum alkohol, kok ini bisa-bisanya dia membawa nama Nabi Muhammad terus dikasih gratis alkohol. Kayak ini bukan cuma promosi yang menarik, bukan cuma marketing, tapi kayak udah penistaan agama gitu loh. Kayak nama Muhammad tuh kayak semudah itu dipakai untuk dikasih gratis alkohol. Jadi aku sih nggak suka itu. Palingan aku nggak berani yang sampai komen macam-macam atau ikut melaporkan, tapi cuma kayak ikut miris aja gitu. Iya benar. Gitu. Kalau aku juga gitu sih, seperti Mbak Lail. Karena circle aku tahu itu tempat itu aku tahu. Cuman aku karena nggak terlalu ngikutin karena itu topiknya juga agak serem, agak sensitif. Jadi kayak aku ya udah kayak gitu, tapi ya sedih juga sih. Sedih aja. Kenapa sih? Maksudnya kan ajaran agama itu kan beda-beda ya. Setiap agama tuh ajarannya beda-beda. Kenapa harus kayak gitu kayak nggak mentoleran untuk agama-agama lainnya kayak gitu sih. Jadi kayak marketing gratis. Kayak lucu aja, maksudnya kan jelas Salah dalam teknik. Islam nggak boleh alkohol gitu ya. Tapi kok malah dia
mempampangkan nama Muhammad. Kan ya Muhammad siapa sih, nggak mungkin orang non pakai Muhammad nggak sih gitu loh. Iya sih, Kan seperti percaya, itu. Iya. disuruh minum alkohol dong gitu. Agak lucu sih itu sih. Iya, makanya kocak banget. Terus kayak Tapi lucunya ini kalau nggak salah justru yang dihukum itu sampai ke bawah-bawahnya yang harusnya tuh nggak kena hukumannya nggak sih Kak? Kayak aku ngeliat kayak sampai ke admin yang nge-uploadnya, Oh, iya, nggak sih? iya, iya. Ya, kayak gitu juga kena. Sampai gitu. kena. Bahkan harusnya kan kalau sebelum itu di-upload, sebelum itu disebarluaskan ke masyarakat, itu kan Pasti udah ada ada atasan dulu filter ya. kan kayak Iya. udah harus ini di ACC nih untuk dibagikan ke masyarakat. Terus akhirnya itu dibagikan tapi ternyata yang dihukum malah adminnya Adminnya yang juga. membagikan. Itu kan karena udah ada perintah dari atasan ya, tapi bahkan sampai ke adminnya pun dihukum gitu loh. Itu udah Kayak harusnya tuh atasannya. ngaco banget sih. Itu aku nggak ngikutin sih apa endingnya tuh gimana, tapi agak lucu aja di situ. mungkin nanti tim bisa bantu ya. Ya, mungkin Bantu searching. kalau ada yang tahu update-nya Ya, bisa mungkin dikomentar. Bisa komen. Gimana sih tuh ujungnya? agak serius sih tadi ya, agak serius. Serius. Sekarang agak santai aja kali ya. Yang ketiga itu Citayam Fashion Week. Nah, waktu itu di bulan Juli hingga Agustus, ada fenomena yang sempat menghebohkan warga Indonesia ini. Bermula dari tongkrongan anak-anak remaja dari penyangga Jakarta hingga menjadi tempat ajang fashion show ala remaja yang sering menongkrong di dekat stasiun MRT Duku Atas Jakarta Pusat. Tak sampai di situ, para kalangan atas, pejabat hingga artis juga datang untuk memeriahkan fenomena ini, membuat konten tentangnya. Kalau gua ya jujur ya, kalau ini sih bangga gitu loh. Kayak maksudnya meskipun tetap ya ada pro sama kontra, tapi Iya. kalau gue pribadi tuh liatnya kalau di Jepang tuh Harajuku ya kan. Kalau di Harajuku tuh maksudnya memang nyentrik kan, memang kesannya nyentrik atau segala macam, dan menurut gua kita juga nggak kalah. Ya kalau mau Nggak dibilang kalah nyentrik ya gua kan bukan anak fashion ya. Cuma kalau mau gue bilang ya gua nggak mungkin pakai poni lempar kan, gua pakai kerudung kan. Gitu. Jadi Jilbab lempar. Oh ya boleh. Jilbab lempar. Oke. Jadi apa ya? Menurut gue kayak banyak yang kontra pun juga ya udah sih gitu, santai aja gitu. Maksudnya itu balik lagi ya, gue juga nggak kurang paham gitu. Maksudnya kenapa sih orang dengan gampangnya untuk komentar gitu. Tapi kalau namanya untuk gue pribadi pun gue juga nggak akan ke situ juga, gue nggak berani fashion show di situ karena kalau gue pribadi juga gue takut ganggu gitu sebenarnya. Kalau mamanya untuk meningkatkan ya itu tadi balik lagi, kalau mamanya di Harajuku gitu, kalau mamanya orang-orang itu penasaran nih sama Citayam gitu kan, fashion Citayam tuh kayak khas gitu. Kalau kita tuh kayak mungkin agak ada street punk mungkin or something yang mungkin teman-teman mungkin lebih paham yang fashion gitu. Akhirnya orang penasaran, akhirnya ke Jakarta. Itu jadi ningkatin tourism kita nggak sih? Gitu. Iya, benar. Kalau gue lebih ke situ. Kunjungan. Cuma ya kalau mamanya balik lagi ya, kalau mamanya ada yang fashion lebih suka, oh wanita itu tertutup or something, kan ada juga tuh yang ibu-ibu bilang, oh ini nggak bagus nih, ngajarin yang jelek atau gimana. Iya. Itu balik lagi sih ke kitanya nyikapinnya Nyikapinnya gimana gimana. gitu. Jadi kalau gue sih asik nih, yang ini asik nih, nggak yang Iya, miris atau apa. Itu seru sih, Citayam itu seru. Kayak ajang unjuk diri mungkin ya. Kan apa ya, kayak umur-umur usia remaja menuju dewasa yang awal itu kan kayak kita tuh mau nunjukin nih jati diri kita kayak gimana. Terus ditambah plusnya Jakarta, terutama Sudirman ya, daerah situ. Itu udah bagus-bagus banget nih desainnya ya kan. Jadi kayak orang-orang yang dari apa ya bilangnya, dari daerah kayak Citayam, terus Bojong mungkin ada. Jadi kayak mau berkunjung ke Jakarta, mau lihat itu kayak gimana sih desain-desain Jakarta tuh bagus banget sekarang. Nah di situ jadi ajang untuk fashion kayak gitu. Itu keren banget sih kreativitasnya. Tapi mungkin minusnya kadang kayak orang yang berpikir membawa pengaruh negatif itu kayak misalnya dia itu buang sampah sembarangan karena saking banyaknya, iya efeknya saking banyaknya kerumunan, nggak kekontrol itu sampah jadi kemana-mana. Terus juga ada sampai yang waktu itu sampai nginep di halte, di halte itu ya Allah. Sama ya. ini juga di Agak emperan tamannya. Iya, pastinya kan. benar. Sebenarnya eventnya ini tuh bisa dimanfaatinnya bagus kalau kayak nggak cuma fenomena lagi viral doang Iya. gitu loh, cuma saat itu doang lagi dipakainya. Sebenarnya bisa di rutin jenjang gitu, waktu tapi ya. karena nggak bisa menjaganya itu kayak akhirnya macet, terus Iya. buang sampah kayak sampai waktu itu Cinta Laura juga pernah turun kan, Iya. kayak ikut Artis-artis ngambil juga sampah pada gitu, bukan turun. yang ikut fashion. Fashion. Tapi lebih ke
Peduli edukasi untuk lingkungannya. mengambil sampahnya gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita seimbang antara ingin nunjukin fashionnya sama jaga lingkungannya kan pasti bagus. Iya, ya. benar. Apalagi kan di Jakarta gitu. Menurut aku bagus, tapi kan akhirnya karena nggak bisa ngejaganya itu sampahnya entah jadi fasilitas umumnya, Iya. terus kayak kemacetannya jadinya kan selesai kan, ditutup kan sayang banget gitu. Padahal kalau misalnya kita bisa saling jaga bisa lanjut gitu. Itu balik lagi sih sama yang tadi tuh kayak sebenarnya ada efek gimmick juga gitu loh. Jadi kayak Iya. maksudku memang kalau memang bisa dikelola yang baik yang tadi tuh mungkin fashion week-nya tuh cuma setahun berapa kali orang kayak Car Free Day gitu Iya. mungkin hari Minggu atau bagaimana kan, jadi kita yang dari pejalan kaki mungkin atau yang mengendarai motor jadi tahu kan harus ke situ kapan atau ngapain. Itu sih kayak sayang banget sih sebenarnya kalau fenomena ini tuh cuma berhenti di tahun ini aja gitu. Iya. Karena kan itu sebenarnya bisa jadi hiburan juga ya buat kita ya. Kayak Car Free Day itu bagus, kayak olahraga itu ada jadwalnya 2 minggu sekali. Terus kalau misalnya Citayam Fashion Week itu mungkin bisa kayak ya sebulan sekali. Ya buat hiburan aja gitu, buat hiburan masyarakat, tapi mungkin menyikapinya dengan baik biar itu acaranya selalu berkelanjutan kayak gitu. Semangat deh, pokoknya ini kan penontonnya nih anak-anak muda dong ya buat putaran kedua. Jadi semangat terus, ini salah satu contoh fenomena yang oke banget. Jadi jangan lupa untuk berkarya, terus kalau namanya ada ide-ide juga bisa kasih tahu ke kita juga. Nanti kita mungkin bisa diskusi di konten-konten kita selanjutnya. Betul. Jadi kita sempat turun juga nggak sih Kak di Citayam? Iya. Ngambil konten juga ada kan ya? Coba konten yang mana, ada yang tahu nggak tuh? Oh, Udah mulai agak ini ya dilarang-larang gitu ya. iya itu yang sini ya Rajin. Iya, kita nggak tahu kan yang buka channel kita mungkin pemerintahan atau gimana aja. Sebenarnya kalau bisa dikelola Bapak Ibu itu oke banget, karena kan memang anak-anak muda kita tuh kreatif ya. Jadi ya mungkin kita kurang terjaga karena kita anak muda gitu, tapi kan kalau mamanya dipandu sama orang tua mungkin kan orang yang lebih pengalaman gitu, why not gitu kan. Kemarin juga pejabat-pejabat keren juga kan sih Ikut turun. Yoi. Yang selanjutnya kasus pembunuhan Brigadir. Pertengahan Juli tahun 2022 ini institusi Polri tercoreng dikarenakan adanya kasus pembunuhan ajudan Kadif Propam Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Sebelumnya kasus diawali dengan berita polisi tembak polisi antara Barada Richard Eliezer alias Baradae dan Brigadir J tersebut cukup mendapatkan atensi besar karena TKP pembunuhan terjadi di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Itu benar-benar kayak rame sih benar-benar. Hingga di penghujung akhir tahun 2022 pun kasus ini belum selesai diusut dan sidang masih berlanjut. Nah, kalau yang ini sih pertama jujur aku sih nggak ngikutin gitu karena kan agak lebih keserem sih, maksudnya kan ya mungkin kebanyakan nonton film kali gue ya. Jadi kalau mamanya kita kebayangin gitu kayak ditembak gitu, kayak ya kita belum punya pasangan sih, tapi kayak ya bayangin bapak sendiri atau suami sendiri gitu loh, kayak itu kan miris gitu. Jadi kayak lebih ke kasihan Minimal teman harus sih. gitu loh, kalau bayangin teman kita ditembak gitu kan agak gimana ya. Itu perkara permen apa gimana begitu kan, kita iya. nggak tahu gitu ya. Kita mah berantem gara-gara permen aja satu berantem kita ya. Tapi nggak punya pistol kan untungnya ya. Kayak begitu. Ini tuh kasusnya itu dari pertengahan tahun ya. Iya. Tapi Iya. sampai sekarang bahkan belum selesai juga. Kayak aku nih, Paham deh gue. setiap mau berangkat kerja pasti Iya. bapakku, abi aku selalu nyetel Nonton di sidang TV. sidang ini, tapi nggak pernah selesai gitu. Maksudnya nggak tahu nih Belum sidang tuh selesai. mau dibawa kemana gitu loh. Benar. Kayak sebenarnya kalau aku pribadi agak sedih sebenarnya, terlalu panjang gitu ya sidang. Mungkin aku nggak paham hukum, mungkin emang tahapannya sepanjang ini, tapi kan pengen sih cepet-cepet selesai ya. Soalnya kasian juga buat keluarganya Brigadir J kan. Soalnya kan tiap hari muncul di TV sidangnya ngebahas tentang Hal yang sama kasus lagi. pembunuhan anaknya gitu kan. Itu lumayan bisa bikin trauma juga kan, kasihan. Jadi kayak lukanya itu setiap hari ditunjukin, iya diungkit-ungkit udah gitu kan. Kayak nggak jelas aja nih mau dibawa kemana arahnya gitu. Tapi kalau nggak salah sekarang sidangnya itu udah sampai ke saksi-saksi ya, saksi yang meringankan ini ya, tersangka ya. Iya. Iya kalau nggak salah sih, aku juga nggak terlalu ngikutin. Kita doain aja kali ya. Iya. Semoga bisa cepat tuntas untuk sidangnya dan ketahuan Tapi siapa yang aku salah sih siapa yang benar. berharapnya sih dikasih ini ya, apa sih kayak
hukumannya yang Setimpal. setimpal gitu. Jangan mentang-mentang kayak si FS-nya ini petinggi gitu loh, jadinya kayak yang maksudnya kayak gini lah. Kayak Takut semua Mbak. Ayo. agak-agak ngeri sih sebenarnya. Takut Mbak. Kayak polisi itu sebenarnya agak, kita mulai kayak nggak percaya gitu ya kalau sama polisi gitu loh, kayak takut No comment. No comment. kayak agak gimana gitu ya, maksudnya coba mungkin polisi mengembalikan kepercayaannya ke masyarakat Iya. gitu loh, supaya Citranya dibersihkan kita tuh masa lagi. kita aman hidup di Indonesia gitu loh, supaya kita tahu nih ada nih satu badan yang bisa melindungi kita gitu. Benar. Jadi ya semoga hasilnya itu bisa memuaskan keluarganya, terutama ya keluarga Brigadir J gitu, dan menenangkan masyarakat juga sih. Benar. Heeh. Ya kan polisi itu dulu zaman dulu pasti oke lah ya gitu kan. Jadi kayak jangan coreng lah gitu. Iya. Benar-benar badan tegap terus kita segala macam ayomin, tapi kalau tidak dipercaya untuk apa begitu kan ya. Iya, apalagi sebenarnya keluarga aku sih ada salah satu yang polisi ya. Jadi aku ya pengen berharapnya sih kalau misalnya Bagus hasilnya dong. bagus, terus jadi aku juga merasa bangga aku punya salah satu keluarga yang anggota polisi gitu. Iya. Safety, back to safety lagi. Jadi kayak apa, kita dengan bangga kita akan bilang ya udah ayo ke polisi gitu. Jadi kan sama-sama saling ngelindungin lah. Mungkin polisi dengan ketegapannya segala macam ada peralatannya, mungkin kita juga bisa melindungi juga loh. Iya. Secara nggak langsung dengan ya kan tidak semua jelek ya gitu. Oknum gitu. Ya ini teman-teman kita juga ada sosial eksperimennya juga. Nah itu kalian juga bisa. Oh iya bener, gila keren banget gak sih kita? Kita main kita pernah Komplit banget gak sih? keren banget nih emang nih. Nih kalau Tim lupa Metre nanti ada deh. putaran kedua. Satu-satu tuh ini tuh sebenarnya dibahas. Iya sebenarnya ada ya. Di konten yang sebelumnya. Ingat ada. Kita tuh cuma bantuin Kita doang. Rekapin aja sih. rekap kan, namanya juga rekap. Rekap aja. Loh, apa? Timnya nggak sih? Dong, tambah subscriber dong. Ini timnya. Oke. Ya kan, jadi ya pokoknya semangat buat kita, semangat yang muda, semangat yang sudah berperan juga. Jangan patah semangat meskipun sekarang negatif, kita bangun lagi 2022. Tuh. 2023-nya mantep dong. Aku juga berharap ada pencerahan dari kasus ini. Nah, benar. Nah, itu juga. Iya, semoga cepat tuntas ya. Iya. Bismillah. Kita doain baik-baik. Oke. Ini serem lagi sebenarnya. Oke, next to the next. Tukang bakso lagi gitu.